Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Rina Indri Alvina, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana jurusan Public Relation. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Seperti kita tahu bersama bahwa COVID-19 adalah tanggung jawab bersama dunia. Sudah sangat besar sekali. Pertama ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019 dan di bulan Maret 2020 itu ditetapkan semuanya di dunia lagi itu adalah pandemi. Masa pandemi ini sudah kita jalankan sampai dengan detik ini, di mana semua aspek kehidupan masyarakat sangat berimbas. Bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi dalam segi semuanya juga sangat berimbas. Diberlakukannya dimulai dari yang namanya penjaga jarak, social distancing, sampai dengan menjaga prokes atau protokol kesehatan. Itu hal yang wajib dilakukan. Kenapa? Karena itu bisa menghindari kita dari paling tidak untuk mencegah dari dampak dari COVID-19. Nah, begitu besarnya, begitu ketakutannya dunia menghadapi yang namanya pandemi COVID. Kenapa? Pada saat dulu itu masih banyak sekali yang beranggapan bahwa pasti kematian. Nah, dikarenakan oleh itu semuanya yang disebabkan oleh yang namanya virus masuk ke dalam tubuh kita, diserap nafas kita yang menjadikan paru-paru kita ada sedikit berpenyakit di situ. Nah, banyak nakes-nakes yang bertumbangan dan berguguran menjadi korban daripada COVID-19 ini. Bukan hanya masyarakat biasa, dokter dan tenaga medis lainnya juga banyak yang berimbas. APD kurang dan segalanya bisa menjadi buruk dampaknya, sangat mengerikan pada saat itu. Nah, pada saat ini kita juga punya imbas yang sangat besar, yaitu di dunia pendidikan. Kenapa? Sampai detik ini kita masih melaksanakan yang namanya daring atau pembelajaran dari rumah. Bukan hal yang mudah untuk melaksanakan daring yang dilakukan oleh sekolah ataupun oleh pemerintah, yang saya tahu juga semuanya pasti putar otak. Begitu juga dengan saya melakukan juga daring dengan anak saya yang usia sekolah, dan ini memerlukan betul-betul keseriusan. Bukan hanya dari para stakeholder, yaitu orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah, tapi ini juga harus dikerjasamakan juga, di mana kerjasama ini akan membuahkan hasil yang signifikan apabila dilakukan dengan bersama-sama. Guru tentu sudah melek teknologi, tapi ingat, tidak semua guru juga melek teknologi. Kenapa? Karena pada guru-guru yang generasi X atau katakanlah di bawah tahun 80-an lahirnya, pasti dengan teknologi yang saat ini harus lebih bisa menyesuaikan lagi. Pasti guru-guru juga orang yang belajar. Mereka pasti pada belajar dengan artinya teknologi, tapi paling tidak menyesuaikan, butuh waktu lah. Nah, kemudian untuk di anak murid juga, tidak semua orang tua membekali anaknya dengan memiliki gadget atau sejenisnya. Karena pada saat di sekolah pun untuk melakukan mereka monitoring dari komputer pun sangat berebutan. Yang terjadi adalah batas waktu dengan yang tidak kesesuaian. Pada saat orang tua memberikan gadget, tidak semua juga dapat. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di pelosok yang lainnya yang tidak mendapatkan seperti itu? Kemudian pasokan dari kuota, katakanlah kuota internet. Karena begitu kita memakai gadget, kita perlu internet untuk mengirimkan beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan. Itu juga tidak mudah, membutuhkan biaya. Maka dari itu, seperti kita tahu bersama bahwa pemerintah juga pasti memutar otak dengan tidak mudah semua itu dilakukan, dan peran sekolah juga mentiadakan yang namanya ujian nasional, diganti dengan program-program yang baru yang lainnya untuk bisa menyesuaikan, juga sangat tidak mudah. Daripada itu, mudah-mudahan kita berdoakan bersama semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak perlu ada lagi yang namanya daring-daring. Alhamdulillah vaksinasi semua juga berjalan lancar, dan di Indonesia termasuk negara yang luar biasa animonya terhadap vaksinasi, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya dengan ada vaksinasi ini bisa lebih menekan lagi, bahkan mungkin menghilangkan deh yang namanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan dari segi apapun juga kita bisa mengambil hikmah daripada ini semua, dan mudah-mudahan kedepannya semoga cepat selesai, cepat normal kembali semua kegiatan dan semua aspek bisa lebih tercapai, dan mudah-mudahan kita doakan bersama semoga segala yang lebih membaik di tahun mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.